Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Gimana kabarnya anak-anak? Baik ya? Semuanya sehat? Mudah-mudahan keluarga anak-anak di rumah juga semuanya sehat. Anak-anak tetap semangat untuk yang kesekian kalinya kita melaksanakan pembelajaran secara virtual. Marilah anak-anak, sebelum kita mulai kita berdoa. Mudah-mudahan anak-anak selalu dimudahkan, ilmu yang didapat anak-anak bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baiklah anak-anak, minggu lalu Pak Mual sudah menyampaikan dan menjelaskan mengenai ketentuan penyembelaihan hewan kurban. Nah, untuk pembelajaran pagi hari ini kita akan membahas tentang menganalisis ketentuan pelaksanaan akikah. Nah, untuk tujuan pembelajaran anak-anak, setelah mengikuti pembelajaran ini, anak-anak mampu mengidentifikasi, menjelaskan, mengkonsepkan, dan menganalisis ketentuan-ketentuan penyembelaihan hewan akikah dengan benar. Nah, kita lanjutkan anak-anak. Untuk pengertian akikah ini, sebelum saya menjelaskan tentang pengertian akikah, ada penjelasan yang perlu Pak Mual sampaikan terkait dengan pelaksanaan penyembelaihan hewan akikah. Yang pertama, seorang keluarga muslim yang baru dikaruniai seorang anak, baik laki-laki maupun perempuan, disunahkan untuk mengungkapkan rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara menyembelih hewan akikah yang berupa kambing. Nah, yang kedua, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, anak yang lahir itu tergadai dengan akikahnya, sampai disembelihlah hewan sebagai tebusan akikah tersebut pada hari ke-7 dari kelahiran, dan dicukur rambutnya serta diberikan nama yang baik. Hadis riwayat Ahmad dan At-Tirmidzi. Kemudian anak-anak, selanjutnya, hukum pelaksanaan akikah adalah sunnah muakkad bagi orang tua anak. Apa artinya sunnah muakkad? Sunnah muakkad adalah sunnah yang sangat dikuatkan atau sangat dianjurkan. Sedangkan untuk syarat-syarat dan ketentuan pembagian daging hewan akikah adalah sebagai berikut. Yang pertama, anak-anak perlu diperhatikan syarat-syarat ketentuan pembagian daging hewan akikah adalah sebagai berikut. 1. Hewan yang disembelih adalah berupa kambing, bukan hewan yang lain seperti sapi atau kerbau, atau juga berupa unta. Yang kedua, hewan yang disembelih harus dalam keadaan sehat. Sedangkan daging hewan akikah dibagi menjadi 3. Sepertiga bagian untuk dimakan oleh yang berakikah, kemudian sepertiga lagi untuk disedekahkan kepada tetangga, kepada kerabat, dan sepertiga lagi dibagikan kepada seorang sebagai bentuk hadiah atau dihadiahkan kepada orang lain. Kemudian yang keempat, daging hewan akikah lebih utama dimasak terlebih dahulu, baru dibagikan kepada tetangga, sanak atau kerabat. Anak-anak, selanjutnya Pak Mu'al akan sampaikan fungsi dari akikah itu sendiri. Yang pertama adalah sebagai penebus gadai. Yang kedua, sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sudah dikaruniai seorang anak. Yang ketiga, sebagai sedekah kepada sanak saudara, tetangga dan fakir miskin.
Nah, tujuannya adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah dan menjalin keakraban dengan tetangga dan kerabat. Yang keenam, menciptakan kehidupan yang serasi. Yang ketujuh adalah untuk menghidupkan sunnah-sunnah Rasul. Nah, anak-anak, selanjutnya fungsi akikah dan kurban dalam kehidupan. Yang pertama adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Yang kedua, untuk menghidupkan sunnah Rasulullah. Yang ketiga, menumbuhkan sikap kepedulian sosial. Yang keempat, meningkatkan kesadaran diri untuk memiliki jiwa berkorban di jalan Allah. Nah, itulah anak-anak penjelasan tentang akikah ini. Mudah-mudahan bisa memberi pemahaman terhadap anak-anak, utamanya dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak dapat menerapkan, melaksanakan dengan baik. Baik anak-anak, kesimpulan dari pembelajaran pagi hari ini adalah bahwa akikah itu adalah suatu perbuatan, suatu amalan yang disunahkan oleh Rasulullah bagi seorang yang dikaruniai anak baik laki-laki maupun perempuan. Yang terakhir yang Pak Mual sampaikan adalah ketentuan jumlah hewan akikah. Untuk laki-laki itu hewan akikahnya adalah 2 ekor kambing, sedangkan untuk anak perempuan itu hanya 1 ekor kambing. Nah, selanjutnya anak-anak untuk minggu depan silakan anak-anak pelajari untuk bab penyembelaian baik kurban maupun akikah ini, karena minggu depan insya Allah akan ada penugasan. Baiklah anak-anak, terakhir Pak Mual sampaikan terima kasih. Mudah-mudahan ilmu yang didapat anak-anak menjadi ilmu yang bermanfaat. Pak Mual akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.